Gabut banget. Besok malming tapi sendiri, kosong lagi gue. Nggak ngapa-ngapain. Ngapain ya besok ya? Zi, ini bantu dulu atasnya, Zi. Bentar, lagi farming, Pai. Set, apa nih? Gala dinner perayaan ulang tahun Rafael. Lu dapet gak? Kagak. Parah banget. Ini kagak ada dari dia undangan. Gaya bener nih orang. Mana dress code-nya harus formal lagi. Gue pakai apaan ya? Gak tahu, Pai. Asli login lagi dah. Wih. Gue diundang sama Rafael ulang tahun. Pas banget. Aduh tapi, dress code-nya formal. Formal gue ada kayaknya di dressnya. Tapi pasti harus make up perfect. Tapi harus cari pasangan. Oh, ini harus cari pasangan. Siapa ya? Oh, Alvar aja deh. Coba gue call. Coba ya. Halo Pai. Halo, ya kenapa? Ini lo diundang nggak sama Rafael ulang tahun? Ya nih diundang baru banget. Ya kan lo diundang kan? Nah, tapi lo udah dapet partner belum? Belum lagi, aduh. Nah ya udah, pas banget. Jadi partner gue aja, kita bareng. Bisa. Oke ya. Ya nanti kita sesuaiin lah dress code-nya. Bisa sih itu, bisa, oke. Oke. Ya, oke. Oke, dadah. Oke, besok ya. Ya. Pakai baju apa ya gue ya? Ini enggak. Oh, ini boleh deh. Dress. Oh, ini aja. The next day. Aduh, udah jam segini nih, segera mana sih, telat mulu. Wih, siapa nih? Menigelis pisan. Udah nggak usah buka-buka gitu, lihat gue. Tapi lo yakin, ha? Lo udah cakep gini bajunya, tapi kok masih berface, masih pucat gitu sih? Kenapa emang? Make up dikit lah. Lagian juga mana bisa gue make up. Gue cowok kali, masa cowok make up? Hey, zaman sekarang nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Lagian kata siapa cowok nggak boleh make up? Mending lo ketemu aja sama temen gue nih, profesional MUA. Yuk bareng sama gue, mau nggak? Tapi jangan kayak cewek ya gue, tapi ya. Enggak ya, ayo. Hai Sobat Kreatif, welcome back to Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Gimana nih kabarnya Sobat Kreatif hari ini dan sejauh ini? Mungkin lagi ada yang sibuk banget, hektik banget, parah, atau justru ada yang lagi chill banget. Tapi intinya tetap kuncinya jangan lupa untuk istirahat. Nah, salah satu istirahatnya nih Far, bisa dengan nontonin kita nih Five Talk bersama dengan gue Gera dan partner gue Alvar. Hari ini nih, gue mau lihat dulu nih. Kenapa nih? Cakep banget lu gue lihat-lihat ya. Dari atas sampai bawah. Mulai dari makeup, outfit. Masa sih? Dan juga ruangan kita hari ini udah berbeda nih Ger, karena kita udah balik lagi di Lab TV. Bener banget gak? Jago, kayak jujur gue hari ini excited banget karena hari ini topiknya itu tuh bakal relate banget nih, apalagi sama gue, apalagi sama ciwi-ciwi ya di luar sana, pasti kayaknya bakal relate banget sama topik kali ini. Makanya hari ini gue tampilnya beauty, flawless, dan juga cantik. Beauty? Iya. Beauty and the Beast maksud lo? Iya, Beauty and the Beast. Gue beauty-nya, lo beast-nya. Jahat banget. Tapi gue gak mau kalah sama lu. Lu lihat nih tampilan gue nih dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki gue. Udah mirip Jeffrey Nicole belum? Mirip, tapi kalau gue ngeliat tuh kayak gini nih, terus tidur gitu. Sama aja lu nggak ngeliat dong itu namanya. Iya tapi gitu. Ger, gue mau kasih tahu nih kalau narasumber kita kali ini adalah seorang profesional makeup artist. Betul. Gak sabar banget gak sih lo? Jujur gak sabar banget. Mungkin teman-teman Sobat Kreatif di rumah juga udah gak sabar kali ya, karena kita hari ini pastinya akan ngobrol-ngobrol dan juga membahas tentang dunia kecantikan. Tuh bang. Jadi langsung aja kali ya. Boleh. Langsung aja kita panggil, ini dia Kak Vira. Halo, silakan dulu Kak. Halo Kak. Boleh diperkenalkan dulu dirinya Kak?
Oke, nama panjang? Boleh, nama panjang. Umur semuanya boleh Iya. semuanya. Zodiak mungkin. Zodiak, love language kalian kali ya. Oke, aku Salsabila Vira, dipanggil Vira biasanya. Aku takut banget. Sorry. Oke, nggak apa-apa Kak. Aku umur 23 tahun. Oke. Sebagai apa? Aku makeup artist, so ya lupa. Oke. Nah, sekali lagi selamat datang Kak Vira ke Five Talk. Jadi bener banget teman-teman, sesuai sama apa kata Kak Vira. Kak Vira ini adalah yang udah cukup lama ya berkecimpung di permakeupan. Nah, aku pengen tanya dulu nih, kira-kira Kak Vira itu udah berapa lama? Aku baru 2 tahun sebenarnya. Baru 2 tahun, tapi kakak ambil sekolah dulu kah dengan tata rias atau gimana? Aku ini boleh? Wait, sorry. Aku dulu jadi background aku dulu aku sekolah di fashion business. Nggak usah disebut kali ya? Iya udah, pip aja kita pip. Skip ya, pip aja ya. Dan aku tuh ngerasa kalau di situ mungkin bukan passion aku kali ya. Setelah berapa semester gitu. Terus it's not the place for me to grow. Jadi aku decide untuk quit dan aku start my career as a makeup artist gitu. Oh, tapi berarti kakak sebagai makeup artist itu belajarnya sendiri kah? Atau ada lagi courses atau apa, sekolah lagi? Yes, aku dulu aku ngambil di Puspita Marta selama 3 bulan. Oh, selama 3 bulan. Itu biasanya dapat sertifikat gitu ya? Menarik banget ya. Jujur. Nah, gongnya lagi nih Ger nih. Apa nih? Kak Vira itu pernah jadi asisten makeup artist di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Bener kan? Itu bukan film. Oh, bukan film. Aku waktu itu assist di untuk promo film. Oh, di promonya. Oke. Tapi aku pengen tanya deh, itu kan ada makeup artist, ada juga assist makeup artist. Nah, itu bedanya? Kalau makeup artist biasanya dia yang make upin gitu kan. Terus kadang kalau aku assist tuh berarti I help them gitu. Oh, oke. Bisa aku ngerjain skin prepnya atau aku cuman bantu ngambil barang-barang asiskannya. Atau enggak aku juga bantu touch up on set gitu. Jadi aku yang merhatiin. Rasanya gimana sih Kak pas nge-makeup aktor-aktor gitu? Iya. Pernah nggak? Sistemnya Sambil gitu. iniin mereka itu gimana tuh perasaannya kayak aduh ini yang gue iniin nih artis terkenal nih. Aku tergantung artisnya siapa. Oke. Ada yang asik, ada yang enggak mungkin. Kadang ada yang aku suka banget gitu ya. Jadi sarsak gitu. Iya, itu kayak aku nggak bisa tidur malamnya biasanya. Terus kalau dia friendly, itu aku justru makin tenang. Oh. Oke, kalau gitu, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang pengalaman Kak Vira, tarik dulu nih, aku mau kembali dulu ke awalnya. Awal mula alasan kakak tertarik ke dunia makeup. Tadi kan sempat dibilang kan quit di fashion business ya, dan akhirnya memilih untuk makeup. Nah itu apa alasannya kira-kira? Sebenarnya tuh aku dari kecil udah suka makeup sih. Oh ya, dari SD atau dari mana, dari kecil? Makeup Barbie mungkin itu? Iya. Coret dinding kayaknya. Nyorot-nyorot dinding. Dari nggak tahu deh, mungkin dari TK kan. Oh wow. Wow. Aku suka banget emang dari dulu kayak ngeliatin mamaku, nenekku, kakakku gitu kan. Jadi kayak kok seru. Mungkin dulu aku juga suka nontonnya Barbie atau apakah itu Princess. Ke influence ya, jadi itu kayak mau deh. Iya betul. Awalnya dari situ berarti ya? Oh, berarti kan kalau di makeup artist tuh ada beberapa bidang ya, ada yang buat film, ada yang buat wedding. Ya. Nah kalau kakak sendiri tuh punya bidang tertentu tersebut kah atau semuanya bisa gitu? Gue garap gitu. Digarap aja udah. Palu gada. Palu gada semuanya. Jadi sebenarnya tuh interesting story-nya adalah sebenarnya aku di PM ngambil course-nya itu justru bridal. Oh, oke. Bridal. Terus aku tuh ngerasa mungkin kalau makeup fashion gitu ya bisa lebih otodidak gitu. Jadi aku mikir kayaknya beauty tuh lebih detailnya lebih banyak. That's why I decided untuk ngambil yang bridal gitu. Tapi setelah aku jalanin, ya betul lagi aku baliknya ke passion aku yang kayak editorial, fashion gitu-gitu. Jadi pada akhirnya lebih fokus juga di bidang fashion dan editorial. Tekniknya berarti tuh tiap bidang tuh beda-beda juga ya? Apa gimana kak?
sebenarnya teknik dasar makeup pasti udah ada, cuman di adjust lagi. Kayak kalau sesuai kebutuhan, kayak kalau fashion editorial dia mau artsy gimana gitu, dicocokin lagi. Kalau bridal kan apa ya? Udah pakem, ada ininya lah ya. Lebih detail, apalagi bagian mata. Betul. Gitu. Kalau kakak sendiri punya pengalaman nggak di bidang lain gitu nge-make up-nya? Misal jadi make up pemakaman gitu. Make up apa? Sorry. Nggak bercanda itu. Serius pemakaman. Atau ada yang lain mungkin buat apa event-event atau wedding acara. gitu Iya. tiba-tiba. Justru kalau event wedding tuh aku ngambilnya yang kayak kakaknya temen aku nih, Monica. Aku ngambilnya kayak gitu. Environmentnya aku juga lebih suka kalau yang fashion, editorial, shooting gitu. Oke. Aku ini sebenarnya agak di luar dari ini kita. Tapi kan sekarang kita kayaknya ngelihat tren dunia kecantikan tuh wah udah gila banget, apalagi di TikTok ya. Sekarang tuh brand-brand pada berlomba-lomba mengeluarkan produk secara cepat. Terus ada juga yang kayak istilah-istilah today my makeup is makeuping, my hair is hairing, atau kayak aduh makeup aku cracky atau patchy gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh udah sekarang udah marak banget. Nah, gimana nih Kak Vira sendiri ngelihat perkembangan industri ini itu gimana dari kacamata kakak? Kalau dari aku sebenarnya ada pros and cons tentu kan. Kalau prosnya itu menurut aku karena udah berkembang pesat gitu kan, jadi untuk kita dapat resources tentang makeup gitu lebih mudah juga kan. Aksesnya Itu lebih kan gampang ya. Kayak banyak tren atau tutorial bahkan gitu kan. Dan it's just fun to watch ya kan. Terus kalau untuk berkembang pesat juga dalam orang-orang jadi bisa lebih appreciate gitu. Iya, karena mungkin dulu makeup artist nggak tahu ya. Kayak kurang ya di ininya dipandangnya. Kurang dilihat lah kurang ya. notice, gitu. Iya. Kayak ya gitu. Terus apalagi tadi? Konsnya? Kalau tadi prosnya, konsnya? Konsnya itu menurut aku kalau dalam segi brand dan produk bagus sih, Indonesia berkembang gitu. Betul. Kita punya insight Banyak lah ya dari produksi dalam negeri gitu kan. Cuman lama-lama jadi kayak fast fashion fashion. ya. Iya. Itu paling. Jadi kayak berlomba-lomba aja gitu. Padahal kayak nggak usah deh. ditahan tuh. Sebelum keluar ditahan. Berarti bener ya ngegali informasinya jadi lebih gampang ya. Lalu TikTok banyak tutorial tuh sering banget FYP tuh. Nah kalau buat aku nih yang awam nih Kak nih. Sebagai cowok bener banget. Aku juga udah ngeliat beberapa cowok tuh udah mulai nge-makeup. Nah menurut kakak sendiri tuh makeup tuh masih sebatas untuk cewek aja atau cowok-cowok ini udah mulai bisa nih ke dunia sana gitu? Iya, bermakeup gitu. Menurut aku sebenarnya udah bisa sih, kayak apa ya? Justru aku belakangan tuh lagi banyak dapetnya yang cowok gitu. Untuk apa? Editorial atau untuk Dua-duanya bisa. wow. Untuk mau iklan kayak editorial atau kayak artis mau ke event, cowok juga bisa tentukan buat apa ya, untuk Kelihatan lebih ini ya, fresh dan segala macam. Dan self Iya, ya, benar. gitu kan, in front of the camera atau ke publik. Tapi pernah nggak ketemu dapat klien gitu yang awalnya kayak malu-malu, takut gitu mau di make up? Pernah nggak Kak? Kalau pernah, gimana tuh cara nyikapinnya tuh? Yang begitu tuh? Malu-malu untuk di makeup kayak nggak pernah sih. Kayak nggak pede mungkin? Mereka tuh kebanyakan yang datang ke aku udah tahu mau di make upin kan, kayak udah tahu mau apa gitu-gitu, jadi mereka udah tahu sendiri. Palingan tadi apa pertanyaan, sorry. Kayak gimana cara nyikapinnya nih kalau ada yang seperti itu tuh biasanya? Aku lebih extrovert side aku keluarin kan. Iya betul sih, mau nggak mau ya. Harus gak sih? Untuk bikin mereka nyaman, karena kenyamanan itu juga salah satu faktor penting di bidang servis kan. Karena makeup artist kan dalam servis ya. Iya betul, jadi dalam pelayanan. Karena mungkin sekarang juga banyak kayak makeup artist yang kayak aduh ibu-ibu sambil sekaligus ya Neng ininya juga gitu. Itu kan Yang ada sering banget itu gitu. pernah ketemu gak sih tapi Kak? Pernah dong. Boleh dong cerita pernah. sedikit. Banyak lagi lumayan. Oh banyak ya kayak gitu justru. Rempongnya itu dalam hal apa nih kira-kira? Banyak mau kah atau
ini nggak sesuai gitu, atau gimana? Iya, sebenarnya emangnya nggak apa-apa sih, cuman aku agak greget aja, cuman kan kita harus tahan Betul, ya, sebagai ini. Jadi mereka mau ini itu tapi belum tentu cocok di mereka, kayak nggak cocok bajunya gitu. Jadi kayak banyak banget sebenarnya perdramaan di balik makeup itu sebenarnya banyak banget. Atau mereka nggak sabar dengan proses kayak ini belum, terus aku kayak Iya ibu sabar. iya, aku cuman iya aja. Biasanya nyikapinnya begitu Kak? Iya, tahan-tahan sih. Betul, semangat MUA. Semangat para MUA di luar sana. Wah, Far, ternyata dunia kecantikan tuh cukup kompleks ya. Ternyata banyak banget juga bidang dan ada banyak banget juga cerita-cerita di baliknya. Salah satunya contohnya dari Kak Fira tadi, ya nggak sih? Iya bener banget. Udah bisa ngebuka perspektif baru juga nggak sih buat kita. Betul. Tapi tenang aja, Ger. Kita bakal ngulik lebih dalam lagi, lebih seru lagi. Asik. Tapi di segmen selanjutnya. Kalau gitu? Langsung aja, dadah. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Balik lagi di Five Talk, enjoy the trend, enjoy the talk. Wow, jujur tadi Far, kita kan udah bahas sedikit tentang makeup ya. Nah sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi, tapi kali ini ada yang beda nih. Kenapa nih gue duduk-duduk begini? Kenapa nih? Karena kita hari Sendirian di ini tengah nih. temanya makeup, jadi kita mau berbincang-bincang sama Kak Fira, tapi sambil di make upin nih Alvarnya. Wow, unik sekali ya. Unik ya. Dan ini kayaknya pertama kali apa di make Bener, upin? pertama kali lagi setelah SD ya teman-teman semua. Gimana perasaannya? Udah siap belum di make upin Kak Fira? Deg-degan sih jujur, entah kenapa kan gue yang di make upin ya, tapi gue yang deg-degan gitu. Aneh. Sobat-sobat di rumah nih kalau jangan pangling ya kalau setelah gue di make up mirip opa-opa Korea tuh jangan pangling ya. Mohon. Ya, oke. Sorry aja. Ya udah, oke kita nanti Sobat Kreatif bisa komen aja ya mirip-mirip opa Korea apa enggak gitu. Kalau dari Kak Fira sendiri, udah siap gak nih? Kita berbincang-bincang tapi sambil make upin Alvar. Konsep Siap baru. dong. Siap. Ya udah kalau gitu mungkin Kak Fira boleh sambil siap-siap untuk make upin Alvar. Kacamata Alvar boleh cepet. Oh iya. Aku jepit dulu rambutnya, nggak apa-apa ya? Boleh, Ya. boleh. Nanti aku sambil tanya-tanya ya Kak tentang dunia makeup. Boleh. Lucu banget yang lihatnya. Halo teman-teman semua. Aman kan? Aman. Oke, aku mulai ya. Oke, aku sambil nanya nih Kakak rencananya mau make upin apa nih Alvar hari ini? Oh, karena Farhan kan, siapa? Alvar. Kalau boleh, sorry. Alvar? Karena Alvar mau ke Met Gala, kita Betul. natural aja ya. Yang penting jadi ganteng. Ganteng. Jadi lebih fresh. Tenang aja, Rafael gue ganteng nanti di Di ulang tahun. Slow aja. Aku nggak tahu kan itu sebenarnya apa aja produk di situ. Jujur nggak tahu sama sekali itu apa aja. Yang gue tahu cuman lip tint. Lu tahu kan? Gue tahunya cuma lip tint, lipstick, apalagi ya? Lip balm. Lip balm gue tahu. Terus kalau yang lain-lainnya? Jujur enggak ya. Apalagi ya kira-kira ya? Ini yang buat pink tuh apa? Di pipi. Blush, pink. Ya, blush Buat gua prono tahu. aja biar ini. Gue biasa. dulu pernah punya mantan, gue beliin itu apa ya? Apa? Duh, gue nggak tahu nama mereknya, tapi gue direkomendasiin sama kakak gue sih. Sebenarnya Maaf. Aku mulai. Boleh. Direkomendasiin sama kakak gue tuh. Lipstick deh kayaknya. Aku bersihin mukanya dulu ya. Lucu banget liatnya. Oke, aku sambil masuk nih Kak, pertanyaan pertama. Kita sambil multitasking sedikit ya. Boleh. Mungkin banyak yang belum tahu nih sebenarnya makeup buat cowok dan cewek itu beda nggak sih? Kalau beda tuh dari segi apanya kalau beda? Beda dari banyaknya pemakaiannya. Aduh gantengnya. Terus apa nih? Produknya mungkin apakah lebih banyak perempuan gitu detail-detailnya atau gimana? Betul, karena cewek kan biasanya dia mau eyeshadow-nya dipasangin apa gitu kan, atau pakai bulu mata. Iya, gaya. Kamu mau? Aduh, jangan deh kayaknya. Kalau dari tekniknya sendiri Kak, beda juga kah? Kalau nge-makeup cowok dan cewek tuh? Tekniknya mirip-mirip aja sih, sama. Nah, apa nih? Hati-hati. Merem ya. Aku dulu. Kenapa? Aku dari tadi merem doang aja.
Itu tadi setting spray ya Kak? Atau apa? Itu primer spray aku pakainya. Tahu nggak adem itu nih apa Ger, tuh? enak Ger. Apa Gua tuh tahu nih tadi? kipas angin nih. Bukan, yang tadi apa yang sebelumnya? Primer spray tahu nggak apa? Buat Tanya aja ngelembapin sama Kak bukan? Bisa. Tuh, bener gue. Oke, kan gini kan kita mau makeup ya. Makeup itu salah satu yang paling penting adalah di bagian dasarnya itu cushion atau foundation itu kan ya Kak. Nah berarti itu harus banget nyesuaiin sebenarnya sama skin tone dan juga undertone kita. Nah sebenarnya itu apa sih kayak ada kan kayak gue denger tuh Far kayak cool tone lah, warm tone atau kayak Cool tone, warm kulit tone. langit, Apaan tuh? kulit langit yang kayak terang, putih atau misalnya Apaan agak tuh kuning cool langsung. tone, warm tone Kak? Ada 2 jenis tuh. Nah itu tuh sebenarnya apa sih dan gimana cara kita nentuinnya? Apalagi khususnya untuk undertone. Aduh, gue nggak tahu sama sekali. Itu bisa dilihat dari vena kita ya. Vena. Oke. Kalau yang dia biru, kecenderungan biru atau ungu itu biasanya cool tone. Jadi pakainya yang warna-warna cool kayak Mungkin. iya eyeshadownya ngaruh gitu Hmm, atau oke. blush gitu kan. Kan ada pink keunguan, ada pink yang kemerahan kayak peach gitu atau iya macam-macam lah. Macem-macem. Kalau aku sendiri apa Kak, kira-kira? Harus Boleh dilihat? Iya. Nggak terlalu kelihatan mungkin. Natural kali. Natural. Netral ke warm mungkin. Baik. Ya udah ya, lu menerka sendiri aja. Lu undertone-nya apa? Siapa tahu kan nyaman. Ini lagi apa ini? Ini aku kasih dia moisturizer supaya tidak kering karena kebanyakan laki-laki itu skin prep-nya lebih butuh banyak daripada perempuan. Karena mungkin kulitnya ini ya, apakah lebih kering atau gimana tuh Kak? Mungkin karena kalau wanita dia lebih sering skincare. Oh bener, mungkin itu kali ya salah satu Itu bisa hal banget alasannya. Sabun cuci muka tuh skincare bukan ya? Aku cuma pakai sabun cuci muka doang, jujur. Termasuk skincare, cuman itu bare necessity, Hmm, bare minimum. Oke. Oke, kalau nanti kakak ini buat Alvar, itu kakak akan pakai sunscreen atau enggak? Karena kan Oh, aku nggak boleh. karena aku tuh pernah juga dengar gitu kan ya, kayak sekarang tuh kadang tuh ada beberapa yang kayak pakai sunscreen jadinya kusam. Nah itu tuh kenapa kayak gitu kira-kira? Itu biasa tergantung pemilihan sunscreennya. Oh justru dari produknya ya sunscreennya. Atau kamu ngeratain yang nggak benar, bisa jadi kering-kering gitu kan, patchy. Oh, berarti tergantung produk juga ya? Yang cocok pokoknya. Nah itu tuh cocok-cocokan produk tuh cukup ini ya, cukup butuh waktu. Challenging. Iya, challenging bener. Tapi kalau buat Buat apa? apa tuh namanya? Buat yang pemula gitu kayak aku nih, ya, cowok ya. Ada nggak sih satu produk tertentu gitu yang bisa seenggaknya bikin glowing gitu atau cerah gitu? Boleh. Dalam apa nih, skincare atau makeup kah? Makeup. Makeup boleh, skincare boleh. Kalau skincare pakainya yang aman-aman aja sih. Kayak ini bisa jadi skincare loh, moisturizernya dipakai malam juga bisa gitu kan. Oh jadi kalau skincare itu moisturizer bisa dipakai rutin sebenarnya buat cowok ataupun cewek mungkin itu udah jadi skincare rutin aja gitu ya. Itu soalnya dia yang bare necessity juga seperti yang aku bilang tadi kan. Nah iya kadang kan sekarang banyak ya skincare kayak ada primer, ada apa segala macam. Tapi sebenarnya yang essential dasarnya itu Moisturizer penting banget. Kayak itu untuk basic skincare semua orang oke sih. pakai nggak? Tunggu dulu. Apa tuh? Moisturizer tuh apa? Moisturizer apa tuh kak? Dia fungsinya untuk melembabkan Wajah, kulit lebih tepatnya. Biar nggak kering gitu ya. ya. Emang kalau makeup langsung ke kering tuh nggak bisa ya? Berarti ya? Dia jadi tekniknya butuh yang agak ini butuh di-adjust lah kayak, karena kalau kering tuh makeup jadi nggak maksimal atau terlalu oily juga Sama. Jadi tergantung kulit, beda-beda tipe kulit juga beda juga treatmentnya. mempengaruhi hasil makeup. Ini aku pakai lip gloss. Aduh gantengnya. Biar sambil, jadi nggak cuman mukanya doang yang terhidrasi. Jujur, aku tuh nggak pernah ngelihat di makeupin cowok secara langsung gitu tuh aku nggak pernah sama sekali, dan ini pertama kalinya. Lucu juga ya ngelihat cowok tuh, apalagi Alvar tuh, iya reaksinya dia dari tadi dianuin tuh kayak ya udah dia terima aja sama Iya semuanya. Nggak tahu nih diapain, ikut aja nggak apa-apa. Lip gloss tuh buat ini ya, buat yang kayak jadi bersinar-sinar gitu bibirnya ya, bukan sih?
bukan? Iya betul Iya, bisa. benar, cuy. Untuk estetiknya iya benar, cuman kalau skin prep tuh aku emang bisa pakein dulu sih supaya nanti pas apply lipstick bibirnya juga nggak kering. Karena kalau lipsticknya pakai yang lipsticknya itu taruh di bibir yang kering, nanti jadi apa ya, patchy. Tahu kan pasti kalian. Berarti Jadi agak kering, jadi kupas-kupas gitu kulitnya. tiap MUA tuh beda-beda ya tekniknya ya. Pernah nggak Kak kena kayak nggak cocok nih sama kakak gitu, dibilang secara langsung gitu pas lagi nge-make up? Sejujurnya justru makeup artist tuh sangat respectful ya ke each other gitu. Jadi so far aku enjoy community makeup artist karena emang they're very nice gitu. Berarti lingkungannya ini ya, maksudnya saling suportif gitu ya? Iya betul. Tapi boleh. Karena sebenarnya kayak kecantikan itu juga kerja bareng, maksudnya sama fashion dan segala macam. Sedangkan kalau di fashion itu kan kita tahu sangat rapid gitu kerjanya tuh benar-benar cepat, tak gitu, sat-sat gitu. Sedangkan kalau makeup walaupun sama kayak gitu, ternyata lingkungannya juga mungkin bisa beda gitu ya? Iya mungkin ada yang questionable gitu ya. Cuman so far aku ketemunya yang baik-baik sih. Aku boleh shout out. Makasih untuk Kak Acer dan Kak Momon. Thank you for helping me along the way. Yes. Oh Kak Acer, Kak Momon itu yang membantu kakak berarti apa? Iya, Gimana? mereka tuh super baik banget, nggak pernah pelit ilmu, nggak pernah pelit jobs juga. Mereka juga sering ngobrol aku gitu, kayak they're very nice. Karena untuk start di karir ini kan aku juga it can feel lonely sometimes ya. Oke. Kayak aku bingung banget awalnya mau gimana nih abis Mulainya dari lulus mana segala macam. course aku gitu. Dan beliau yang ngajak ya berarti ya. Iya kayak Baik banget. Terima kasih Kak Caca. Iya, Kak Aca dan kamu Caca. Nah kakak kan tadi kan sempat mention juga di awal kalau ternyata kakak kan ikut course ya selama 3 bulan. Nah itu tuh memang biasanya banyak yang kayak itu tuh jangka waktunya sama kah? Atau memang ternyata beda-beda? Bisa aja selama 6 bulan atau segala macam? Iya Course tergantung khusus. mereka ngambil, kalau di sini fakultas kan ya major. Oh, oke. Mereka ngambil yang mana gitu. Kalau aku dulu ngambilnya bridal, jadi untuk time length-nya juga lebih cepat mungkin dari beberapa kali ya. Oh berarti kan tadi kan kita sempat bahas juga ya, dia ada banyak bidang-bidang. Tapi kalau buat dibagi per segmennya tuh biasanya akan apa Kak? Kayak bridal, terus abis itu pisah editorial fashion, pisah lagi apa? Ada ininya? Kalau di tempat aku waktu itu dia emang udah ada each courses gitu, mau ngambil apa tinggal Oh ambil jadi udah aja. kayak penjurusan gitu Iya, ya, udah ada betul. ya. Oh menarik. Menarik banget. Menarik jujur. Ini Ini tuh lagi apa nih kan? Ini aku lagi, kalau cowok tuh sebenarnya karena kulit kamu juga udah oke ya. Wow, oke. Udah lumayan oke. Jadi pakai concealer aja udah cukup. Tapi kadang emang ada cowok yang butuh juga pakai foundation. Nah, tapi concealer tuh apa, Kak? Concealer itu adalah untuk menutupi, cover blemish atau noda-noda yang Acne. kita tidak inginkan gitu. Dia bedanya dengan foundation itu dia lebih lightweight. Lebih ringan ya dibanding ini. Buat nutupin jerawat gitu, Kakak. Iya betul. Sekarang kita lagi kontur muka Alvar. Betul. Kok aku Farhan terus ya? Ingatnya Farhan Farhan aja nih. Tapi ada dia temen hairdo aku juga. Kalau kontur itu nah ini ada juga tentang namanya placement ya. Kadang tuh ada kayak blush placement lah dan lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih Kak dengan jenis muka dan segala macamnya? Itu tuh ada teorinya sendiri nggak sih? Ngaruh. Sebenarnya ada teorinya. Cuman lately aku tuh aku cocok-cocokin aja gitu dari height cheekbone dia atau dari cekungan ininya. Apa sih kalau mewing tuh? Dagu. Rahang. Iya. Sebenarnya cocokin dari situ aja sih, kayak di mana yang mau kita Highlight atau ini? bukan highlight, berarti kita tone down gitu. Oh, oke. Karena kontur bisa justru dia dalam kan. Dalam, Kalau highlight iya. kan kita Keluarin. Heeh. Oh tapi kalau untuk placement sendiri biasanya yang paling di essential untuk di placement itu kontur terus blush apalagi biasanya highlight juga ya. Highlight tuh ngaruh nggak kalau ada placementnya? Ada ngaruh juga.
kalau kita highlight misalnya dagu dia udah panjang. Itu kontur deh. Kalau kontur dulu deh yang pertama. Oke, kontur dulu. Kalau kontur misalnya dagu dia udah pendek, kita kontur. Jadi nanti makin pendek gitu kelihatannya. Oh, justru harusnya jangan dikontur kayak gitu, udah cukup. Kalau di highlight, kita ngasih highlight yang sempit-sempit gitu. Kalau dagu tadi dia sempit, ya berarti kita highlight. Oh, menarik ya Pak? Kayak ilmu yang ini Dagu. Kalau aku dagunya apa nih dagunya? Normal sih kayaknya. dagu normal sih, Dagu emang ada normal, jenis-jenis ya. dagu ya. Baik. Nah aku juga mau nanya sebenarnya ini walaupun kita masih masuknya di kontur tapi kalau alis itu juga sering jadi concern apalagi buat beginner gitu ya, pemula tuh katanya susah banget gitu alis itu tuh. Oh iya kah? Ya kayak bikin alis yang rapi yang apa namanya tuh sama rata gitu. Itu tuh katanya susah, tricky. Nah itu gimana sih Kak? Ada hacksnya nggak buat alis? Kalau aku penganut alis tuh nggak apa-apa, nggak harus sama banget, cuman kan they're sisters ya, not twins. Iya betul. Jadi nggak apa-apa banget sebenarnya, yang penting rapih aja sih. Cuman ya kalau kliennya mau dia sama ya kita usaha aja. Iya. Susah semampu. PR-nya di situ ya. Bener. Kalau buat apa tuh namanya? Buat nge-make upin cowok nih, ada nggak hacks buat kan cowok tuh harus yang natural gitu ya, nggak over. Gimana sih cara biar auranya tuh keluar gitu, ininya kebentuk, karakternya kebentuk gitu. Ada nggak Kak caranya sendiri dari Kakak? Biar lebih laki kah atau apa nih? Bisa dibilang seperti itu sih. Atau mungkin cuma ya lebih fresh itu tools basicnya atau apanya gitu ya? Betul. Kalau biar lebih fresh mungkin ya. Sebenarnya cowok juga bisa pakai blush. Atau dia biar kelihatan lebih hidup gitu kan ya. Bener lagi. Lebih berwarna bener lagi. Emang kenapa Far? Kusam. Blush ataupun kayak lipis ya, produk-produk lip itu kayaknya juga Iya betul. bisa dipakai buat cowok sebenarnya. Ini aku blend pakai di Supaya lebih cerah, maksudnya kelihatan nggak? Ya biar kelihatan lebih cerah aja kulitnya gitu, lebih segar gitu kan. Karena blush juga ngasih efek selain bikin hidup kan dia bikin youthful juga gitu ya. Nah aku pengen nanya nih, kalau untuk cowok Kak, tools nggak cuma cowok sih, mungkin cewek ini hampir sama kan sebenarnya. Jadi tools basicnya itu atau kayak produk yang basic untuk mereka belajar di awal sebagai pemula tuh apa sih yang mereka butuhin? Concealer tuh penting sih kalau buat cowok menurut aku ya. Ini aku suka banget produknya Makeup Forever. Dia bisa udah mencakup kayak concealer, contour, blush juga banyak. Ini juga bisa jadi lipstick. Jadi ini enak banget sih, to go to-nya. All in one gitu ya package-nya. Betul. Menarik. Kalau cowok tuh kadang matanya biar lebih dalam. Aku kasih kontur deh sih. Oh, kontur Biar di di- bagian. Deep set aja gitu. Lu nggak tahu kan lu lagi diapain, lagi di mana. Jujur. Tapi Kayak eyeshadow buat cewek tapi ini cowok version gitu. tapi aneh nggak rasanya kena produk gitu di muka pertama? Jujur. Udah lama kan? Iya udah Aneh lama nggak banget. rasanya? Gimana? Aneh banget sih rasanya, kayak kan jadi berasa ada yang dibawa gitu di muka. Itu bener sih, Kan? apalagi buat yang pertama kali ya. Ini kan pertama kali lagi setelah bertahun-tahun. Nah kan tadi kakak juga bilang ya, lingkungan MUA tuh emang sangat-sangat baik gitu. Tapi itu kalau dari sistem di hire dari kliennya itu emang per tim kah atau Ya, perorangan biasanya kak? Atau kakak di bawah satu agensi gitu? Oh, Penasaran. kalau aku freelance totok ya. Iya, jadi karena aku nggak masuk agensi apa-apa, jadi aku kadang tuh bisa dari teman seindustri, bisa kadang yang dibawa dari orang hairdo, kadang aku bisa dibawa dari teman makeup juga gitu. Ganti-gantian aja sih, kita saling support juga gitu. Oh berarti emang ada juga yang di bawah agensi gitu ya kak? Ada juga. Oh kalau agensi itu berarti sistemnya kira-kira gimana? Kakak tahu nggak kalau Aku bedanya? kurang tahu jujur sih.
Cuman kalau agency dia mungkin ada komisi ke agensinya juga kan. Menarik. Oh, tapi kalau misalnya nih kayak kemarin film itu tuh berarti komunikasinya langsung reach kakak kah atau ada tim sendiri untuk kayak kita mau butuh buat premiere ini nih gini gitu. Karena aku juga masih hitungannya masih merintis dan newbie, aku lebih sering yang gede-gede gitu bisa diajak sih. Diajak sama temen aku. Jujur nih kita dari tadi berdiri terus kan, aku ngeliat kakak berdiri terus. Berarti emang sebagai MUA tuh harus ini ya kak, berdiri terus gak boleh pegel gitu kah? Apa gimana? Jangan pernah ragukan kaki MUA ya. Ada training kaki berarti leg day. Iya. Oh karena emang kayak gitu kak? Iya. Atau kalau dari sekolah juga memang kayak gitu, gimana? Waktu di sekolah ya betul, aku specifically di tempat aku belajar, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore ya. 3 sore? Wow. Sore itu berdiri, karena kita make upin muse dari yang disiapkan kan. Wow. Itu sih. Itu berapa jam? Iya lama banget ya. Tapi emang kalau duduk tuh nggak boleh atau rasanya berbeda atau bagaimana deh? Kenapa diwajibin berdiri gitu? Sebenarnya nggak diwajibin berdiri sih. Cuma lebih prefer ya? Pas belajar kita berdiri, jadi aku juga nyamannya berdiri. Tapi sebenarnya it's kind of bad for MUAs ya. Kadang banyak yang suka skoliosis atau. Aduh. Oh iya itu bener sih, karena berdiri kan ini kan kadang. Iya. Karena alis dia sudah tebal, nggak harus diisi lagi sih. Itu banyak tuh kak yang bilang kak, serius. Alisnya tebal katanya, minta diambil katanya. Kayak ulet bulu. Emang bener itu berarti ya? You're blessed with eyebrows. Oh. Tapi ada plus minusnya juga kadang alis tebal. Aku kan kayaknya ngerasanya cukup tebal kan alis tuh. Jadi sebenarnya dia udah kebentuk. Cuma kadang kalau misalnya yang mau modelan kayak arsir gitu loh, kayak ada kan alis yang modelannya arsir banget. Itu kayak buat alis yang tebal tuh itu akan jadi susah banget menurut aku. Apa iya nggak sih? Bubuk susu tuh kak? Bubuk susu. Salpok susu. Salpok dikit, sorry. Ini loose powder untuk ngeset muka kamu. Oke. Maaf. Seru banget sih kayaknya. Ini untuk ngeset biar kan ini liquid semua ya, liquid cream. Jadi kita ilangin minyak-minyaknya tuh. Karena ini translucent, jadi aman aja. Nggak ada warnanya. Jadi aman aja sih. Oh itu kakak pakai produk apa loose powder? Kalau aku pakai Laura Mercier sih. Laura Mercier. Karena aku juga suka, jadi udah sering pakai ya. For me aja gitu. Berarti punya merek jagoan ya? Kayaknya harusnya ada lah, ibaratnya kayak kalau buat sendiri gitu ya. Cushion tuh ini, Fondi tuh ini. Oh beda-beda berarti ya? Biasanya ada yang jagoan-jagoannya di per produk ya nggak sih kak? Biasanya kakak sendiri gitu nggak? Iya. Nah iya. Tapi sebenarnya tuh kalau bedak Huda Beauty tuh lebih cocok untuk semua skin types. Cuman aku udah kebiasa pakai ini kali ya. Jadinya udah kadang tuh kalau iya benar sih kalau udah nyaman biasanya udah malas gak sih coba-coba lagi produknya gitu. Harus ganti-ganti lagi ya. Karena harus testing lagi, coba lagi ini cocok gak ke kulit kita gitu. Harus cari bonekanya lagi. Buat cobaan. Nah terus tadi terakhir kak itu yang bagian alis. Nah itu alis tebal kalau cewek itu susah kan? Itu gimana sih kak triknya bisa? Atau emang ya udah sebaiknya mengikuti aja alis tebal ya udah tinggal dibikin frame aja bingkai atau gimana? Tergantung sih kamu sukanya alis kayak gimana? Tapi kalau mau bikin arsir tuh kalau udah tebal mungkin pakai spoolie ngebantu sih. Jadi kamu angkat dulu bulunya, terus baru isi dikit-dikit gitu. Atau pakai brow cara tuh lagi banyak banget. Lagi hype banget brow cara tuh. Itu bagus sih untuk bikin serat-serat gitu. Aduh Far, denger Far. Menarik. Aku juga, tadi aku juga mau nanya, kalau kakak sendiri sebagai MUA itu ada hacks tersendiri nggak? Misalnya di bagian-bagian mana yang emang ini hacks yang selalu kakak pakai gitu? Nggak selalu mungkin, tapi emang tanpa sadar kakak pakai gitu? Atau nggak kayak gitu? Ya? Ada nggak? Di perlipian mungkin, atau di mata, daerah mata? Kalau aku tuh kalau kontur buat cowok ya, aku suka bagian sininya nih. Ini yang bawah ini.
bagian sini nih. Apa ya namanya? Bagian itu. Oke, bagian itu dah pokoknya. Aku suka highlightnya konturnya tuh di sini. Jadi kayak dia jadi gives off strong. Mempertegas ya. Mempertegas ya benar. Oke. Itu kalau buat cowok. Terus kadang aku kasih sini sama sini gitu kan. Jadi dia nggak terlalu, kalau cewek kan lurus gitu ya. Kalau cowok kadang dempul aja sih menurut aku. Gitu. Kalau warna bibir itu tuh buat cowok gimana Kak yang paling cocok? Tuh sebenarnya mengikuti warna dasar aja supaya natural. Kan kadang cowok juga ada yang hitam tuh gara-gara sesuatu. Sebenarnya kalau kayak generally pakai lip gloss doang tuh udah cukup, tapi yang colorless ya. Jadi udah ditinggal meng-highlight supaya lebih glossy aja gitu ya. Iya, biar nggak kering aja. Oke, aku juga mau nanya. Karena ini concern pribadi juga sebetulnya. Lampu itu ngaruh nggak sih Kak waktu kita makeup? Karena kayak Ngaruh banget. nah iya, aku pertama kayak misalnya di kamar udah oke warnanya, atau waktu keluar kok kuning banget atau kok keputihan banget. Nah itu sebenarnya ngaruh banget ya lighting itu. Bener, sengaruh itu karena lighting tuh apa ya, mempengaruhi hasil banget sih. Kayak aku bingung lagi jelasinnya gimana. Cuman emang it affects it so much. Ya karena ini juga ya makeup tuh mainnya di warna dan segala macamnya. Nah diapain nih Far? Mandi nih gue nih mandi. Seger kan? Seger. Itu apa seger. coba? Itu apa? Tadi dia bilang setting spray. Iya betul. Apa tuh setting spray? Setting spray itu untuk finishingnya ya. Jadi makeup yang udah kamu tumble nih, kamu set pakai setting spray. Biar lebih tahan lama gitu, apalagi kalau mau event ke Met Gala kan. Tapi dalam kakak nge-makeup gini nih, apa sih yang paling diseruinnya? Iya. Gitu. Apa yang dicarinya gitu? Betul. Emang suka aja ngegores-gores di muka. Iya, paling gitu. dinikmatin. Itu iya juga sih, apalagi kalau fashion editorial gitu ya. Itu it's very fun gitu. Jadi kayak you can unleash your creativity. Karena explore ya kalau editorial itu. Nah kalau editorial itu nyesuaiin konsep dari mereka apa gimana Kak konsepnya kalau misalnya makeup editorial? Kalau editorial itu tergantung. Kalau dari sananya udah ada, kita ikutin aja. Tapi kalau dia bilang it's okay, you can explore. Oh wow. Kita bisa improve. Itu nemuin inspirasinya dari mana Kak biasanya kalau bebas-bebas gitu? Aku suka lihat Pinterest sih dari dulu sebenarnya. Berarti nge-look up dari Pinterest ya biasanya ya? Atau TikTok ya kan? Betul. TikTok banyak sih ya sekarang ya. Di Lewat-lewatnya. Setelah ini Kakak ke bagian mana nih? Ke lipis kah? Apakah sudah mau? Ini sebenarnya karena kulit dia sudah bagus ya, ini cukup banget sih. Jadi kayaknya nanti aku mau langsung ke lips, betul. Oke. Ke lips. Nah, akan berwarna bibir lo. Oke, nanti ke Met siap. Gala, Rafael udah prepare banget lah, udah jadi opa-opa Korea kayak lo bilang. Banyak yang kecantol nanti ya Gere. Aduh. Kan lo partner gue, gimana sih? Astagfirullah lupa. Sampai mencari orang lain gitu. Nah, kalau lips itu, ini kan aku bilang ya bisa jadi lips. Iya. Punten. Mangga. Kakak mau pakai yang ini juga berarti? Iya. Kita carinya karena dia agak warm, tadi dia agak ke peach gitu mungkin. Jadi yang ada merah-merahnya gitu. Mau dicampur tuh boleh ya? Boleh banget. Oh, boleh dicampur. Aku sampai mau nanya juga Kak, kalau misalnya kulit jerawatan, itu tuh better, kadang tuh kan kayak masih ada yang butuh makeup segala macam. Itu tuh gimana sih sebenarnya kita buat either kayak misalnya waktu makeup pakai produk-produk yang ini kah, atau gimana kalau misalnya kulit kita lagi bermasalah sebenarnya? Wise-nya gimana? Sebenarnya kadang aja kalau aku jerawatan ya, dibilangnya it's better to not wear makeup karena emang makeup kan numpuk ya, bisa kalau bersihinnya nggak benar. Nah itu, tapi aku pakai aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman lebih di-adjust aja kali ya, kayak Pemakaiannya? Pemakaiannya, produknya, apalagi ya. Supaya mungkin nggak terlalu berat kali ya di muka, karena kan dia lagi bermasalah kan sebenarnya, bukan bermasalah, lagi ada sesuatu gitu. Jadi kalau bisa jangan sebanyak itu ditumpuk gitu ya. Iya, karena semakin numpuk semakin kotorannya numpuk juga kan. Tapi nggak apa-apa kan Kak kalau mau tetap pakai? Iya sih,
tergantung dari kitanya juga sebenarnya, kayak kalau masih oke, why not gitu kan. Karena kadang kan memang ada di mana kondisi kita kayaknya memang lebih harus prepare, mempersiapkan diri gitu kan untuk ini, jadi harus tampil show up, jadinya mau nggak mau makeup gitu kan. Dan it's okay loh kalau ada texture juga. Betul. Karena memang kadang ada some textures yang nggak bisa ditutupin. Jadi it's okay, it's human gitu kan. Itu natural ibaratnya katanya. Emang manusia akan kayak gitu kok, ada kok teksturnya. Oke. Tuh, ini sih sebenarnya udah kelar ya. Cuman aku punya tips and trick karena kamu pakai kacamata kan. Iya, nah itu gimana Kak? Aku boleh pinjam kacamata? Boleh. Jadi kan kalau pakai kacamata kita suka ngebekas di sini kan. Kayaknya aku juga udah ada nih. Jadi biasanya kita bisa kasih loose powder, punten yang nggak apa-apa kan? Oh, justru ditaruh di kacamatanya, Di kacamatanya. Ah, di sininya nih. Di daerah yang akan nempel ke hidung kita ibaratnya. Itu biar Dia nggak terlalu ngebekas gitu. Karena pasti kalau pakai kacamata ada bekasnya kan. Nah, jadi makeup kita mungkin kalau nggak bencana proof itu apa ya? Kalau nggak sekokoh itu bisa aja geser. Apalagi for a long time gitu kan. Ini aku lap lagi biar nggak tutupnya. ini baru nih hacks nih, bener nih. Jujur ini juga mungkin ini concern banyak orang sih, apalagi yang pakai kacamata pasti akan geser. Nah itu tuh susah banget untuk. Wede. Lu belum tahu hasilnya kan kayak gimana? Belum. Nah ini udah nih, tinggal distyling rambutnya. Biasanya kayak gimana? Tinggal digeser gini. Oke, nah itu dia teman-teman sobat kreatif. Mau kemana ini? Sobat kreatif, keseruan kita berbincang dengan Kak Vira sambil make upin Alvar. Gimana dulu? Aku mau nanya dari Alvar yang di make upin. Gimana rasanya? Nyaman, nggak ada bedanya yang sangat signifikan sih. Karena yang aku bilang tadi kan terakhir tuh SD dan ngerasa tuh muka berat banget, tapi sekarang tuh nggak, jujur. Siapa tahu nyaman. Mau nyoba lagi di make upin. It's okay, kan kita semakin maju nanti kan. Menarik. Nah Kayak gimana? di Korea. Kalau dari Kak Vira sendiri hari ini make upin sambil berbincang-bincang dengan kita. Seru banget sih pastinya. Nah, ada lagi nggak yang misalnya tips sedikit lagi atau udah cukup untuk make upin? kalau untuk cowok? kamu udah cukup sih, kayak cowok kan bisa natural, bisa pakai blush tadi yang seperti Betul. aku bilang. Cuman di kamu karena muka kamu cocoknya tegas gitu ya, menurut aku. Jadi kayaknya udah cukup gitu, nggak usah pakai blush. Oke, berarti balik lagi nyesuaiin juga ke struktur muka dan pengennya kemana gitu ya? Pengennya kemana? Dan setelah dapat hasil gini tuh kayak punya kebanggaan sendiri juga ya kayak dengan hasil ini kan. Itu yang dicari kan? Itu yang dicari. Itu kesenangannya. Betul. Bener banget, Ger. Sayang ya, ini Gimana nih teman-teman semua hasilnya? Nanti boleh di komen ya di bawah teman-teman semua. Nah itu dia sobat kreatif keseruan kita. Tadinya membahas bersama dengan Kak Vira sambil make upin Alvar. Kalau gitu kita akan langsung lakukan keseruan selanjutnya ke SEA Games. Yes, jadi sampai jumpa di sesi games. Dadah. Hai sobat kreatif, sekarang kita lagi ada di sesi games. Nah ini dia nih sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, Ger. Betul, karena biasanya seru ya games-gamesnya. Apa sih sekarang gamesnya, Ger? Gamesnya kali ini adalah Scramble Word. Nah, kira-kira apa tuh? Aku langsung jelasin aja ya. Jadi nantinya Kak Vira dan Alvar akan diberikan kata acak yang hurufnya berantakan gitu. Jadi nantinya semua topiknya akan tentang produk makeup. Nah, gitu. Nanti kalian akan main bersama dengan tim dari Five Talk. Untuk pemenangnya, siapa yang poinnya paling banyak? Itu yang akan menang. Aku sih Dikasih apa? yakin banget menang Dikasih. ya. Nanti tunggu di akhir aja. Dikasih Baiklah. juga, aku juga bisa. Gitu ya. Aku sih udah yakin banget menang sih, Ger, jujur. Oh oke. Yang biasanya yang low-key gini biasanya dia yang gini. Aduh. Wow, nanti kalau misalnya kalian udah jawab, itu akan rebutan. Nah, setelah itu boleh ke belakang karena nanti teman-teman yang lain akan ikut main juga. Gimana? Udah paham? Paham. Oke, kalau gitu aku akan langsung panggil aja teman-teman Five Talk. Boleh langsung masuk sesuai dengan timnya. Oke, aku ambil. Nggak ada yang di sini, boleh? Oke. Oke. Di sini, boleh sini? Kita sedikit ke sini. Oke. Udah.
aku coba tanya dulu nih. Kira-kira udah pada siap apa belum teman-teman semua? Siap banget. Kalau gitu langsung aja ya. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama Langsung banget nih. Tunggu, ini boleh langsung pencet bell ya? Langsung pencet Oke. bel aja terus langsung ambil. Ini tim aku kah? Iya. Yes, ayo let's go. Oke, dia babain kali ya Kak Kira. Oke. Aba-aba, aku mulai ya. 3, 2, 1, go! Eyeshadow. Eyeshadow. Betul. Boleh langsung ke belakang. Itu apa? Sudah Ayo siap? semangat timku gendong. Semangat. Udah ya. Beban ya. Aduh. 3, 2, 1. Lip tint. Oke, betul. Ayo dong guys. Ini- Ayo dong guys. Come on guys. Tim Alvar udah aku Aduh. lawan dia dong Mas. Oh. Nih. Oh. Ya. 3, 2, 1. Ini apa nih? Blush. Betul. Itu. Nggak ngerti ya Bapak ya? Udah lu. Bapak nggak ngerti. Ini waktunya So far- comeback nih. Ini waktunya comeback. Yakin comeback? Iya. Bisa aja loh, tapi aku tadi mikir dulu sebenarnya. Oke, berarti Oke. ini kayaknya kalau misalnya satu kali lagi Kak Vira berhasil jawab berarti kakak menang ya. Oke, baiklah. Ya. 3. Kenapa kayak nervous banget gitu? Serius nih. Serius banget. 3, 2, 1. Ayo, apa ini? Apa ini kira-kira? Apa ya? Ini dari tim boleh ada yang bantuin nggak? Ah, Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh diskusi. Oh, kontur. Musik. Betul. Kenapa? Jujur, ini games kali ini tuh kayak persaingannya. Maaf teman-teman semua. Saya tidak tahu apa-apa. Persaingannya cukup sedikit karena ini kita lawan yang udah mengerti ya. Udah ngerti semua. Mohon maaf. Mohon maaf aja. Ya udah Berarti ini teman-teman. saya kalah dong Kak berarti ini Kak. Iya udah kalah. Kemarin episode 1 kalah. Hukumannya apa? Hukumannya nanti ya setelah ini kita Baiklah. akan tunggu muncul aja Aduh dia. parah banget. Oke, kalau gitu teman-teman semua ini aja keseruan kita di sesi game. Kita lanjut langsung ke segmen selanjutnya. Dadah. Oke, balik lagi nih bersama dengan kita. Wah, tadi gimana gamesnya? Jujur tricky banget ya. Seru banget Seru sih banget Ta. ya. Seru banget. Gue jadi tahu nih nama-nama produk-produk dari beauty ini nih. Jadi biasanya nanti kalau misalnya ada cewek, Far, lo bisa beliin sesuatu ya. Udah tahu kan makeup-makeupnya apa aja? Lu kasih tahu gue sekarang. Cailah. Gue udah tahu semuanya, udah apal gue. Oke, kalau gitu. Langsung aja nggak sih kita Iya. ke segmen yang menjawab kekepoan para netizen di luar sana. Boleh? Boleh aja kita langsung masuk ke apa kata? Netizen. Gimana ya? Tapi biasanya ada sesuatu nih dari tim Crack. Stop. Gak Gua apa-apa. ada tadi dititipin, Oh, tapi dititipin. cuma selembar doang. Gue bingung Tumben ini. banget. Serius, makanya masa Gimana satu nih? doang sih? Iya. Masa Gua buka pertanyaan- dulu kali ya? Buka dulu. Apa tuh katanya? Katanya di sekitar properti cari sendiri. Buset dah suruh cari sendiri. Sekarang kita disuruh cari sendiri nih. Coba dah, coba kita cari dah, coba Di cari kamera dah. ada di belakang mana? mungkin. Di belakang aku mungkin ya. Coba, aku di sini nggak ada. Di kakak nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Ini kali ya? Coba tuh ada kertas tuh. Oh ini, oh iya ini ada. Oh, iya, ternyata tunggu. ditaruh di sini ya. sama Udah semua belum itu? Coba. Oh ada. Sebentar. Baru- ada 3 baru 3 ya? ternyata. Baru 3. Berarti sisanya lagi nih, mungkin belakang gua Biasanya kali ya? ada 5 nih kak. Oh iya nih ada Oh, nih. itu ada di situ. Kreatif sih jujur. Kreatif. Makasih ya jujur. udah bikin kita nyari ya tim Krea. Makasih, oke. Siapa yang mulai nih? Boleh dari kakak duluan. Oke, kamera siap ya? Semoga. Oke, apa kata netizen? Ini dari @jasmine. Kayaknya makin jarang banget ya. Semoga bisa lebih banyak MUA yang makeup cowok. Jadi ini tuh tanggapan untuk dunia makeup dan juga untuk cowok gitu. Dan ini respon dari Kak Jasmine. Nah, tanggapan dari kakak apa nih kira-kira? Sebenarnya sudah lumayan banyak sih. Mungkin mungkin belum diupload, bisa jadi. Bener. Sebagai emo kan suka belum upload hasil makeup kita. Makeupnya.
Jadi mungkin sebenarnya banyak tapi belum diupload aja. Oke. Belum diupload, belum berani diupload atau lebih ke sana? Balik lagi ke ininya kali ya. Masing-masing kali ya. Iya balik, iya. Kita lanjut. Lanjut boleh. Apa kata netizen dari @jsevina? Apa step paling sulit saat make upin laki-laki, Wah, Kak? Waduh. Menarik banget. Nggak bisa diem Kak deh. Kayak anak bocil nggak bisa diem. Iya, bisa diem. Apa ya? Apa ya? Kira-kira. Mungkin aku bukan kesusah sih, cuman lucu aja ngelihatnya. Apa tuh? Kayak misalnya kalau cewek gitu, misalnya kan lihat atas, aku mau ngeblend bawah mata gitu kan. Mereka tuh kalau aku tap pakai beauty blender kadang kesannya tuh kayak aku tonjok gitu. Kayak kesannya sakit banget gitu. Oh iya, mereka kayak gitu. Kayak ekspresinya lucu gitu, mungkin nggak sebiasa cewek. Sebiasa ya, apalagi di bagian-bagian mata, area-area itu kan biasanya. Atau mereka tuh kalau cewek udah biasa kan, kayak lihat atas matanya aja gitu. Matanya. Ini dulu begini nih. Iya, kadang cowok suka. Jadi lucu, bukan susah sih, paling tergantung jenis kulit juga. Cewek juga bisa susah kan? Iya, betul. Tergantung jenis kulit, jadi lebih susah di situ nyocokin skin prep-nya sama apa yang dia butuhkan gitu. Menyesuaikan Iya. aja berarti ya, benar-benar. Ternyata cukup ini juga ya. Lucu juga ternyata. Iya, lucu juga ya ternyata ya, make upin laki-laki. cowok. Akhirnya kita lanjut ya. Boleh. Ini deh. Apa kata netizen dari 127 degrees? Oke, underscore. Menurut kakak, apa sih kesalahan paling umum kalau makeup untuk cowok? Mungkin bisa misalkan cowok yang sering makeup, apa kesalahan umum atau mungkin dari kakaknya sendiri? Iya. Bebas, boleh gimana? Aku ngomongin aku aja kali ya. Boleh. Kadang mungkin aku beberapa kali pernah salah shade sih. Kalau cowok ya agak keputihan gitu atau ketebelan sih paling. Tapi itu emang agak tricky ya kak ternyata buat nentuin shade atau apa gitu. Betul. Kadang tuh suka apa ya? Susah untuk ngontrol diri sih, kayak udah cukup gitu. Oh, Kadang emang aku juga masih dalam hati kayak udah kontrol gitu. Kayak it's okay gitu. Kayak ngerasa kurang terus. Iya. Jadi keputihan. Oh, tapi nggak ada teknik tersendirinya gitu buat nentuin shade, Kak. Kalau shade sebenarnya lihat di tangan sih kalau kita nyari shade kan ya. Kan ada veins nih. Kalau jadi ada undertone sama skin tone. Kalau skin tone kan yang lebih kelihatan gitu di dalam di luar. Sorry. Kalau undertone baru yang bawah ya di dalam yang bisa ngaruhin secara keseluruhan gitu. Jadi gitu, ada yang cool, ada yang warm gitu kan. Itu aku nggak tahu tuh. Kita lanjut aja nggak sih? lanjut. Oke, yang ketiga, apa kata netizen dari ALFFRRZZ? Wah. Elah. Ribet ya namanya. Ribet ya namanya. Ribet ya namanya ya, tapi kayak kenal nih jujur. Tanggapan dari statement cowok makeup itu pasti banci atau gay. Berat nih. Cukup ini ya. Tuh. Boleh Kak ngasih tanggapannya Kak? Kan banyak tuh yang beredar di luar sana kayak Stigma negatif stigma. lah ibaratnya untuk cowok-cowok yang makeup atau mulai makeup gitu. Iya sebenarnya iya sih, sedihnya itu. Sedihnya itu mungkin di Indonesia belum seterbuka seperti di luar negeri gitu. Terus ini should I bring up now? It's okay. Oke. Tapi interestingnya itu aku kemarin recently baru ketemu reunite sama temen SMP ku dulu. Dia itu orang Korea asli, tapi udah lama tinggal di Jakarta, tapi dia balik lagi kan ke Korea. Nah, dia cerita di situ di Korea tuh udah normal untuk cowok-cowok untuk makeup daily gitu. Karena di sana juga brandnya sudah mendukung, ada brand untuk cowok gitu, khusus. Jadi ada brand khusus cowok yang buat cowok aja. Oh, bahkan yang daily keluar pun mereka makeup gitu Kak? Iya, ada yang kayak gitu. Nah, temen aku tuh waktu itu dia sudah mencoba untuk melakukan itu, cuman dia bilang awalnya seru sih, kayak oh it's fun, kayak it's nice gitu kan. Cuman mungkin tergantung orang kali ya. Iya, balik. Dia katanya at first seru, cuman komitmen untuk setiap hari pakai tuh agak Cukup ini ya. mungkin ribet kali ya gitu. Tapi memang grooming itu di luar sana ya, di luar kota tuh udah cukup cowok maupun cewek tuh cukup aware ya sama mereka tuh harus penampilan. Apalagi Korea, Asia, Jepang itu kayaknya cukup ini ya.
cuma di sini doang kali. Belum aja. Belum, bukan gitu ya. Oke. Untung ada kalian. Lanjut, siapa? Oke. Aku atau? Iya, kamu kan. Ya udah kalau gitu. Ini dari aku terakhir nih. Apa kata netizen dari Nahwahwa? Waduh. Namanya lucu. Nahwahwa. Nahwahwa. Lagi makan pedes tuh, tahu pedes tuh kayaknya. Kihang Hoeng. Rating 1 sampai 10 Kak. Seberapa susah sih makeup buat cowok? Nah, Oh, menurut aku nggak susah sih. oke. Menurut aku malah enak, cepet. Oh, karena nggak banyak apa gimana? Iya, karena produk dan detailnya tuh nggak seribet cewek gitu. Oh. Kalau cewek kan bisa 2 jam, 3 jam gitu. Tergantung lu, kalau cowok kan bisa natural. Jadi ya udah. Iya. Biasanya nge-make up cowok tuh berapa lama, Kak? 30? 30 sampai sejam kali ya. Oh. Kalau paling lama mungkin. Itu yang paling lama sejam. Oke, menarik. Nah, sebelum kita ke closing statement dan segala macamnya nih, aku mau nanya pertanyaan terakhir mungkin nih buat kakak. Tapi bukan dari apa kata netizen, dari aku aja sendiri. Iya. Ada nggak sih pesan-pesan buat orang-orang di luar sana yang mau mulai mencoba ke beauty industry, terutama buat cowok ya? Terutama buat cowok. Adakah mungkin nasihat penting gitu? Ya nggak sih, Ger? Pesan-pesan sedikit lah. Ada? Mungkin bukan untuk cowok doang kali ya. Betul. Untuk semuanya yang ingin mulai ke makeup artist, semangat sih, kayak it's okay to chase your dream. Mungkin nggak secepat itu kita bisa merasakan sukses kita, cuman sabar aja, jalanin, tetap semangat, dan just keep believing in yourself, kayak you can do it gitu. Buat teman-teman yang lagi mengejar mimpinya, apalagi udah tahu, apalagi cowok mungkin kadang tuh cowok atau cewek mungkin agak maju mundur ya di dunia beauty industry, agak cukup juga kan modalnya dan segala macamnya. Teman-teman bisa mulai dari banyak banget sekarang ya, kita bisa cari resources untuk kalian belajar gitu. Seenggaknya mulai dari bikin video-video dulu mungkin ya di Betul, TikTok itu ya. bisa mungkin. Itu bisa jadi kan? salah satu langkah. Jadi langkah awal mulai buat berani terjun. Betul. Gimana, Ger? Sesi games udah. Udah. Apa kata netizen? Udah. Tinggal apa dong? Tinggal penutupan. Ya. Kita udah mau berpisah. Ya udah deh. Makasih buat Kak Vira ya udah datang ke Five Talk. Udah sharing-sharing nih ke kita semua, dan juga buat sobat kreatif di rumah jangan lupa follow semua akun Five TV dan Kak Vira. Boleh disebutin, Kak? Salsabil Zafira, ZHAFIRA, semuanya nyambung. Nanti di bawah semuanya ada kali ya. Di sini. Sama makeup account aku Zalur. Itu juga aku namain Zalur karena Salsabil Zafira SZ, Zalur jalur. Oh, ada filosofinya, bener banget. Kita semua punya jalur masing-masing ya. Betul. Betul banget, follow ya guys, biar bisa up to date nih sama apa aja sih yang Kak Vira lakuin. Dan mungkin teman-teman yang mau nyari inspired atau misalnya mau langsung nih ke Kak Vira, TW langsung aja gitu kan, follow IG-nya. Dan juga mungkin teman-teman semua bisa banget masukin video Five Talk kali ini ke playlist kalian. Misalnya 2026 aku glowing, aku cantik, ingin cantik. Itu bisa banget teman-teman masukin cantik video dan kalian. ganteng. Oh iya. Bisa banget masukin ke playlist kalian masing-masing. Oke. Kalau gitu kita mau say goodbye dulu nih kepada para sobat kreatif di rumah. Dengan gue Alvar Dan gue Gera. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya Five Talk. Enjoy the trend. Oke, kita ulang. Oke, boleh lah. Ya. Nggak ada aba-abanya nih. 1, 2, 3. 3. Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk.